Kemampuan untuk merancang sesuatu di layar komputer dan kemudian membuatnya hanya dalam beberapa jam telah menjadi sangat mudah berkat pencetakan 3 dimensi. Dan hal ini memungkinkan saya membuat banyak proyek, mulai dari sepeda listrik hingga mesin yang berjalan dengan udara bertekanan. Namun selama 2 tahun terakhir, saya telah mengerjakan sebuah peralatan baru untuk bengkel saya, yaitu mesin fry CNC buatan sendiri. Video ini disponsori oleh JLC CNC. Nanti saya akan membahas lebih lanjut tentang mereka. Pencetakan 3 dimensi dikenal sebagai manufaktur aditif, di mana sebuah bagian dibuat dengan menambahkan material. Ini bisa dilakukan dengan mengeraskan resin cair seperti pada Formlabs Form 4L, yang dapat membuat bagian-bagian yang sangat presisi dan berukuran besar. Atau ini bisa dilakukan dengan melelehkan filamen plastik melalui sebuah nozzle, seperti pada Prusa Corwan. Dan kedua mesin tersebut memerlukan rangka yang kokoh untuk memastikan akurasi dari bagian-bagian yang dicetak. Namun, mesin fresh CNC harus melakukan hal yang sama, sambil juga mendorong mata potong berkecepatan tinggi melalui balok-balok logam. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Untuk mencapai kekakuan ini, rangkanya dibuat dari ekstrusi aluminium besar, yang mudah dibaut bersama dan bisa disetel untuk menyelaraskan semuanya nanti. Namun, ketika saya memukul rangka dengan palu, bunyinya seperti lonceng. Jadi, kalau rangka ini terkena palu lagi, saya memutuskan untuk membongkar rangka dan mengisinya dengan pasir serta resin epoksi, yang sering disebut sebagai granit epoksi, yang semoga bisa meredam beberapa getaran. Apakah ini akan mempengaruhi kualitas pemotongan? Saya tidak akan pernah tahu, tapi yang pasti semuanya jadi jauh lebih berat. Ini jelas jauh lebih berat. Dan rangka ini menciptakan titik-titik pemasangan yang akan dilalui oleh masing-masing dari 3 sumbu. Dan penting bahwa setiap sumbu hanya bergerak ke arah yang telah ditentukan, yang merupakan tugas dari rel linier besar ini. Dan untuk menggerakkan setiap sumbu, skrup bola besar ini digunakan untuk mentransfer gerakan rotasi motor listrik menjadi gerakan linier. Four-stepper motor, which has Namun, motor yang sebenarnya digunakan adalah motor stepper NEMA 34 yang memiliki kontrol jauh lebih baik dibandingkan dengan bor genggam. Dan setiap sumbu akan memiliki motornya sendiri untuk menggerakkan mata potong di ketiga dimensi. Motor keempat pada mesin ini adalah spindle yang merupakan jenis motor yang sangat berbeda karena dirancang untuk memutar mata pisau tajam hingga 24.000 rpm dengan daya keluaran 22 kW. Dan kabel-kabel untuk motor-motor ini dapat dengan rapi melewati rantai penarik kabel yang membentang di sepanjang bagian belakang gantry. Berbicara tentang gantry, desain mesin CNC ini dikenal sebagai desain gantry tetap, yang berarti membutuhkan plat kerja yang bergerak maju mundur sepanjang sumbu Y. Ini sangat mirip dengan beberapa printer 3 dimensi seperti Prusa Mark IV, meskipun pilihan desain saya tidak secara langsung terinspirasi dari itu. Banyak router CNC besar memiliki desain gantry yang bergerak, yang sangat bagus untuk memotong lembaran material berukuran besar. Tetapi desain ini bisa kurang kaku karena gantry harus bergerak. Sedangkan mesin milling yang lebih presisi, yang sering digunakan untuk logam, biasanya memiliki volume pemotongan yang jauh lebih kecil, yang bergerak di kedua arah X dan Y. Sementara spindle dipasang pada pilar yang kaku, yang hanya bergerak naik dan turun. Jadi mesin saya berada di tengah-tengah antara keduanya, di mana sumbu X berjalan di sepanjang gantry besar dan kaku yang dipasang pada dasar rangka dan juga membawa sumbu Z. Memungkinkan meja kerja menjadi relatif besar karena dapat melewati di bawah gantry. Semoga mesin ini mampu memotong bagian-bagian kecil dan presisi untuk proyek saya, sekaligus juga bisa memotong lembaran hingga 500 mm pada sumbu X dan Y. Namun, untuk mengendalikan semua sumbu ini, kita membutuhkan papan kontrol. Dan saya memilih menggunakan papan Duet 36HC. Karena papan ini direkomendasikan oleh sesama YouTuber dan pembuat CNC, Ivan Miranda. Papan ini memiliki beberapa fitur keren seperti driver motor arus tinggi yang memungkinkan motor terhubung langsung ke pin-pin ini. Dan sebuah port Ethernet untuk terhubung ke internet. Jadi papan ini bisa dikendalikan oleh perangkat apapun yang memiliki browser internet. Sempurna. Dan setelah semua elektronika terpasang, saya membuat rangka di sekitar mesin ini menggunakan beberapa ekstrusi lagi yang nantinya akan menahan lembaran aluminium tipis untuk membuat sebuah penutup. Karena saya tidak ingin bengkel saya dipenuhi serpihan logam. Dan dengan tambahan beberapa lampu LED, mesin ini mulai terlihat cukup profesional. Saya kemudian menambahkan pintu polikarbonat bening di bagian depan dan sebuah braket samping untuk monitor layar sentuh murah yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin ini. Dan akhirnya, saya memasang kabel spindle, yang mana jika Anda pernah membuat mesin CNC, jangan pernah meninggalkan mur kolet yang longgar di spindle. the complete build of this machine is documented in Terutama jika spindle berputar ke arah yang salah.
Proses pembuatan lengkap mesin ini didokumentasikan dengan jauh lebih detail di channel kedua saya, di mana saya juga membahas uji coba awalnya. Pemotongan yang termasuk mengubah platform aluminium besar menjadi plat fixture dengan mengebor dan membuat ulir 178 lubang. Hal itu memudahkan untuk menjepit bagian-bagian serta memasang ragum mesin milling. Seluruh mesin ini menghabiskan biaya $3.955 atau sedikit lebih dari $5.000 dan memakan waktu jauh lebih lama untuk dibangun daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Dan biaya ini mencakup semuanya, mulai dari komponen penting seperti rangka dan rel linier, hingga komponen tambahan seperti layar sentuh, monitor, dan jok wheel genggam. Itu memungkinkan saya untuk menggerakkan setiap sumbu dalam kenaikan sekecil 0,01 mm. Namun, jika kalian sudah berlangganan channel saya sejak lama, kalian pasti tahu. Saya sudah punya mesin CNC router yang saya beli sekitar 7 tahun lalu dengan anggaran yang sangat minim. Dan dari seseorang yang sepertinya punya fobia terhadap threadlock. Jadi ini bukan mesin yang paling presisi atau paling andal. Namun, mesin ini memungkinkan saya membuat beberapa pelat aluminium besar yang digunakan untuk membuat mesin baru ini. Tapi jika Anda tidak punya CNC dan perlu membuat beberapa bagian, saya sangat merekomendasikan sponsor video ini, JLC CNC, yang menawarkan layanan CNC yang cepat dan terjangkau. Dan jangan khawatir, Anda tidak perlu membuat gambar teknik profesional. Cukup unggah model 3 dimensi Anda ke situs web mereka, lalu pilih dari berbagai opsi yang mereka tawarkan, seperti material, permukaan, finishing, atau lubang yang membutuhkan ulir, dan dapatkan penawaran harga secara instan. Selain itu, waktu pengerjaan mereka hanya 3 hingga 5 hari kerja. Pelat-pelat besar ini tiba di depan pintu saya hanya 1,5 minggu setelah saya memesan. Dan saya sangat terkesan dengan kualitasnya, terutama jika dibandingkan dengan pelat yang saya buat sendiri. Dan pelat-pelat baru ini sangat pas dengan desain saya dan memberikan penyangga yang kuat antara gantry dan sumbu Y pada mesin saya. Sejujurnya, saya berharap sudah memesan dari JLC CNC jauh lebih awal karena layanan mereka sangat baik. Dan meskipun sekarang saya sudah punya CNC sendiri, saya pasti akan memesan dari mereka lagi. Karena mereka menawarkan layanan seperti pemesinan 5 sumbu dan bahan lain seperti baja tahan karat. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan komponen custom dengan pengerjaan cepat dan harga terjangkau, jangan lewatkan penawaran spesial mereka berupa potongan $70 untuk pesanan pertama Anda dengan mengunjungi tautan di deskripsi di bawah ini. Jadi, 2,5 tahun setelah saya mulai merancang mesin ini, akhirnya mesin ini selesai juga. Jadi, mari kita buat sebuah mesin. Ini adalah balok aluminium yang ukurannya sedikit lebih besar dari bagian yang perlu kita buat dan kita harus memprogram mesinnya. Dengan seperangkat instruksi yang dikenal sebagai G-code, G-code pada dasarnya hanyalah daftar koordinat yang harus dituju mesin. Jadi, bisa saja perintahnya seperti pindah ke Y5, yaitu 5 mm ke depan, lalu pindah ke X10, jadi 10 mm ke kanan, lalu Y0 dan kemudian X0. Dan sekarang mesin telah memotong sebuah persegi panjang. Tapi ada satu hal, karena semua instruksi ini relatif terhadap titik 0, yang sering disebut sebagai work offset. Sekarang untuk memotong persegi panjang ini, work offset tidak terlalu penting. Tapi tetap saja, mungkin sebaiknya kita memindahkannya ke pojok kiri bawah agar tidak membuang seluruh lembaran material. Tapi kalau kita ingin memotong sesuatu yang jauh lebih besar, yang ukurannya mendekati ukuran lembaran, sangat penting untuk mengatur posisinya dengan benar. Untuk melakukan ini, kita bisa secara manual menggerakkan alat pemotong sampai menyentuh blok material tersebut. Dan kemudian, setelah memperhitungkan radius alat, offset kerja bisa dinolkan pada sumbu itu. Tapi hal ini bisa memakan waktu beberapa menit untuk dilakukan secara akurat pada ketiga sumbu. Dan alternatif dari cara ini adalah menggunakan touch probe. Ada touch probe yang tersedia di pasaran seperti ini yang dipasang di spindle dan dihubungkan ke pin input pada papan kontrol. Tapi saya tidak suka harus melepas mata potong setiap kali sebuah bagian perlu di-probe. Jadi, saya melakukan beberapa uji coba prototipe dan membuat desain saya sendiri. Bagian ini di sini adalah braket pemasangan untuk probe dan membutuhkan 2 permukaan miring 45 derajat yang akan menjadi tempat probe bersandar untuk memastikan probe selalu berada di posisi yang sama. Dan dudukan ini dipasang ke mesin dengan beberapa spacer hasil cetak 3 dimensi untuk mengisolasi secara listrik dari rangka. Lalu, probe itu sendiri hanyalah sebuah blok aluminium lain dengan jarum probe kecil yang saya ambil dari probe komersial. Dan ini dipasang kedudukan dengan magnet kecil. Namun agar probe ini bisa berkomunikasi dengan papan kontrol, saya menjepitkan sebuah kabel ke bagian belakang dudukan dan menghubungkannya ke pin sinyal. Lalu saya memasang kabel ground ke pelat cetak. Dan semoga ketika probe menyentuh suatu bagian, itu akan melengkapi rangkaian dan papan kontrol menyimpan posisinya. Lalu saya bisa mengukur dan memprogram offset dari probe ke spindle
dan kemudian akan tersimpan dengan tepat di mana posisi offset kerja berada. Saya juga sudah memprogram beberapa urutan pengukuran dengan prop yang berbeda. Misalnya, menyentuhkan prop ke keempat sisi sebuah benda kerja untuk menemukan titik tengahnya. Dan ini bekerja dengan sangat baik, mengejutkan saya. Namun, karena sangat sederhana, pengukuran dengan prop pada material yang tidak menghantarkan listrik mungkin akan menimbulkan beberapa masalah. Jadi, akhirnya mari kita buat Carter. Saya masih punya banyak hal untuk dipelajari dalam hal pemesinan. Jadi, parameter-parameter yang saya gunakan kadang membuat mesin terdengar agak kasar. Tapi secara keseluruhan, saya puas dengan kualitas komponen yang bisa dihasilkan mesin ini. Down to a nice cylindrical shape, as well as boring out the center where the Bagian atas komponen ini akan menjadi bagian belakang crankcase, jadi perlu dibor untuk memberi ruang bagi poros engkol dan bantalan. Dan saya mengebor beberapa lubang pemasangan di bagian belakang untuk pengujian mesin nanti. Lubang tersebut bisa diberi ulir menggunakan mata potong yang disebut thread and mill. Alat ini memiliki gigi pemotong miring untuk membuat ulir yang sempurna. Ini menghemat banyak waktu dan tenaga dibandingkan dengan membuat ulir secara manual pada lubang-lubang tersebut. Dan kemudian, sisi proses pemesinan ini bisa diselesaikan dengan alat chamfer untuk menambahkan sudut 45 derajat pada semua sudutnya. Setelah selesai, bagian tersebut perlu dibalik untuk mengerjakan sisi atas crankcase, yang memerlukan pengukuran ulang. Karena posisi bagian-bagian tersebut sekarang sudah berubah. Dan penting bagi kita untuk mendapatkan offset kerja yang benar, karena lubang baru ini akan menjadi lokasi silinder. Untuk memasang silinder, saya memilih menggunakan lubang berulir, khususnya ulir M16 dengan pitch 1 mm, yang sangat memuaskan saat dipotong menggunakan end mill ulir. Dan alasan penggunaan ulir ini akan menjadi jelas nanti. Jadi setelah pemotongan chamfer, cepat lagi untuk menghilangkan gerinda di tepinya, crankcase bisa dibalik untuk terakhir kalinya untuk mengerjakan sisi depan, yang membutuhkan probing, facing, dan banyak material yang harus dihilangkan agar menjadi bentuk silinder yang bagus. Serta membesarkan bagian tengah, tempat poros keluaran akan melewati. Because I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these. Jadi bagian pertama dari mesin sekarang sudah selesai, yang memakan waktu sekitar 1 jam untuk dikerjakan. Dan saat saya membuatnya, saya juga mencetak bagian yang sama dengan printer 3 dimensi menggunakan resin di Formlabs Form 4 dengan waktu pencetakan dan finishing sekitar 2 jam. Selain itu, saya juga mencetak versi lainnya di Prusa Corwan menggunakan plastik PLA yang hanya memakan waktu 22 menit. Namun, perbandingan ini sebenarnya tidak adil, karena waktu penyiapan untuk bagian aluminium sekitar 2 hingga 3 jam. Ini karena berbeda dengan printer 3 dimensi, di mana saya bisa langsung mengimpor model 3 dimensi, mengubah beberapa parameter, dan klik cetak. CNC membutuhkan setiap potongan untuk diprogram terlebih dahulu. Mulai dari kedalaman potongan, kecepatan alat bergerak, bahkan hingga alat mana yang harus digunakan. Dan jika Anda salah, sangat mudah untuk merusak sesuatu. Jadi, meskipun bagian aluminium terlihat keren dan akan menjadi yang terkuat untuk bagian seperti bak engkol ini, sebenarnya tidak harus sekuat aluminium. Akan jauh lebih mudah dan murah jika dicetak dengan printer 3 dimensi. Jadi, kenapa sekarang saya memutuskan untuk membuat mesin udara dari aluminium, padahal mesin plastik yang sebelumnya saya buat berfungsi dengan baik? Sebagian alasannya adalah karena saya ingin punya proyek untuk mencoba mesin CNC baru saya. Tapi saya juga percaya bahwa meningkatkan tekanan operasi mesin-mesin ini bisa membantu efisiensi dan daya keluarannya. Secara khusus untuk menjalankan mesin-mesin ini dengan karbon dioksida cair, yang pada suhu ruangan tekanannya sekitar 900 PSI. Namun, tidak seperti udara terkompresi biasa pada 900 PSI, yang tekanannya secara bertahap menurun saat mesin berjalan. Karbon dioksida cair seharusnya tetap mempertahankan 900 PSI. Sampai semua cairan menguap, berfungsi hampir seperti sumber gas yang mengatur dirinya sendiri. Sekarang, mesin khusus ini diharapkan dapat berjalan hanya dengan udara biasa pada 100 PSI. Karena saya masih belajar metode terbaik untuk membuat beberapa bagian tertentu, dan masih banyak yang harus saya pelajari sebelum membuat mesin CO2, terutama dalam hal piston dan silinder. Karena, meskipun mesin CNC sangat bagus dalam memotong garis lurus berkat sistem gerak linearnya, mesin ini agak kesulitan saat memotong lingkaran. Hal ini sebagian disebabkan oleh batas presisi pada motor penggerak, tetapi juga karena sistem koordinat G-code yang harus diikuti oleh mesin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk memotong sebuah persegi, kita membutuhkan 4 garis koordinat. Jadi, untuk memotong sebuah segi 8, kita membutuhkan 8 garis. Dan jika kita terus menambah jumlah koordinat, kita akan semakin mendekati bentuk lingkaran. Namun, bahkan dengan 150 baris kode yang dihasilkan oleh perangkat lunak CNC, hasilnya masih jauh dari bentuk lingkaran yang sempurna.
Idealnya ini bisa dikerjakan menggunakan mesin bubut yang membuat bagian berbentuk bulat sempurna dengan memutarnya dan menggunakan mata potong yang diam. Tapi bagaimana jika kita melakukan sebaliknya, yaitu memutar mata potong mengelilingi benda kerja yang diam? Untuk melakukan ini, kita perlu membuat alat khusus yang menggeser mata potong sesuai dengan jari-jari piston. Jadi alat ini memiliki lubang di tengah yang lebih besar dari diameter piston. Dan sebagian material harus dihilangkan dari samping untuk memasang mata potong. Namun alat ini nantinya akan dipasang di spindle dan diputar hingga sekitar 10.000 rpm. Jadi alat ini harus seimbang dengan baik, yang mana tidak terbantu jika banyak material dihilangkan dari satu sisi saja. Untuk mengatasi hal ini, desainnya terlihat sangat aneh karena kekurangan material di satu sisi diimbangi dengan menghilangkan material dari sisi lainnya. Dan saya merancang ini menggunakan fitur pusat massa di perangkat lunak CAD saya. Jadi mari kita berharap ini benar-benar seimbang di dunia nyata. Kemudian benda ini dibalik ke samping untuk membuat sebuah slot segitiga kecil. Karena saya berencana menggunakan salah satu ujung potong insert ini yang akan dipasang dengan baut kecil. Jadi lubang perlu dibor dan dibuat ulir, tapi saya tidak punya end mill ulir yang cukup kecil untuk ulir ini. Jadi saya membuat ulirnya secara manual. Dan benar-benar hanya 3 putaran, setelah saya bodohnya berhenti merekam, saya mematahkan tabnya. Tab ini benar-benar macet dan ukurannya terlalu kecil untuk dikeluarkan dari bagian tersebut tanpa merusaknya. Jadi, saya harus membuat ulang seluruh bagiannya dan kali ini saya memilih untuk mengetap dari sisi yang lain, yang ternyata jauh lebih baik. Lalu, bagian tersebut bisa dibalik sekali lagi untuk menghilangkan semua sisa material yang masih ada. Dan sebuah lubang bisa dibor tembus di bagian tengah, yang kemudian harus diketap dengan ulir M10. Jadi, saya bisa menggunakan baut bahu berdiameter 12 mm sebagai poros utama. Jadi, dengan mata potong kecil terpasang, alat baru ini bisa dimasukkan ke spindle untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan piston yang benar-benar bulat. System's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get, and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Bukan hanya alatnya yang seimbang dengan baik, tapi hasil akhir pada piston juga terlihat jauh lebih baik. Karena alatnya yang menangani pemotongan melingkar, dan CNC hanya perlu bergerak secara vertikal. Sekarang kita hanya perlu melakukan hal yang sama untuk silinder, yang untungnya sudah ada alatnya. Ini adalah alat boring, dan cara kerjanya sama seperti alat DIY saya, tapi untuk diameter bagian dalam. Dan berbeda dengan alat saya, diameternya bisa disesuaikan dengan memutar dial ini. Jadi untuk membuat silinder, kita bisa memotong lubang yang ukurannya lebih kecil dengan end mill biasa, lalu menggunakan alat boring untuk memperlebarnya hingga diameter yang benar. Ini memang membutuhkan cukup banyak pemotongan agar diameter dalamnya benar-benar pas, karena saya ingin piston dan silinder sedekat mungkin dengan kedap udara, sehingga tidak perlu menggunakan ring piston. Dan hasilnya cukup rapat. Namun, ada sedikit masalah dengan proses pemesinan ini, karena meninggalkan garis-garis horizontal di dalam silinder dan pada piston, yang dapat menyebabkan gesekan antara dua permukaan yang saling bergesekan. Untuk mengatasinya, saya membeli lapping compound, yaitu pasta abrasif. Dan ketika dikombinasikan dengan alat cetak 3 dimensi khusus yang memberikan tekanan internal pada silinder, seharusnya bisa memoles silinder hingga halus. Sekarang mesin ini sesederhana mungkin dan sepenuhnya bergantung pada asumsi saya bahwa kekedapan piston akan membuatnya bekerja. Ini karena katup masuk udara akan berupa katup bola sederhana yang dibuka oleh pin kecil yang dibuat di bagian atas piston. Tapi penting agar piston membuka katup bola ini sedekat mungkin dengan bagian atas langkahnya. Karena berdasarkan geometri alami poros engkol, torsi yang dibutuhkan untuk membuka katup akan lebih sedikit jika posisinya sedekat mungkin dengan posisi jam 12. Namun jika segel piston dan silinder tidak sempurna dan udara bisa keluar, maka katup perlu dibuka lebih lama. Hal ini sangat mengurangi efisiensi atau bahkan bisa mencegah mesin berjalan sama sekali. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah kompresi yang disebabkan oleh piston yang bergerak naik di dalam silinder, yang penting untuk efisiensi mesin pembakaran sungguhan, tetapi bisa menimbulkan masalah pada mesin udara ini. Karena jika langkah kompresi menciptakan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan supply, maka udara hanya akan dipompa kembali ke tangki supply dan yang terjadi adalah mini kompresor, bukan mesin. Sekarang, karena mesin ini hanya berjalan dengan udara, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa saya memotong sirip pendingin di silinder? Nah, ketika saya nantinya menyalakan mesin dengan karbon dioksida cair, ekspansi gas bertekanan tinggi bisa menyebabkan penurunan suhu yang besar, sama seperti kaleng aerosol yang menjadi dingin saat Anda menyemprotkannya. Jadi, sirip-sirip ini sebenarnya untuk memanaskan silinder, yang seharusnya membantu gas mengembang dan semoga meningkatkan performa. Jadi, dengan piston dan batang penghubung terpasang pada poros engkol,
Silinder bisa dipasang dengan sambungan ulirnya, dan sebuah o-ring kecil dengan bola baja 3 mm bisa dimasukkan ke kepala silinder untuk membuat katup masuk. Jadi dengan mesin yang sudah dirakit sepenuhnya, mesin ini bisa dipasang kedudukan khusus, dan baling-baling besar akan berfungsi sebagai roda gila. Lalu dengan suplai udara bertekanan yang terpasang ke kepala silinder, apakah mesin ini akan berjalan? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Tidak juga, tapi inilah alasan mengapa silinder dipasang ulir ke dalam bak engkol. Dan dengan memutar silinder, kita bisa mengatur waktu buka tutup katup masuk. Jadi jika silinder diturunkan, katup akan terbuka lebih awal dan menutup lebih lambat. Tapi jika terbuka terlalu awal, mesin akan mengalami backfire. Meskipun sudah beberapa kali mencoba menyetel timing katup, mesin tetap tidak mau hidup. Jadi saya memutuskan untuk menyuntikkan sedikit minyak mineral ke port knalpot yang ternyata sangat membantu. Dan dengan beberapa penyesuaian kecil pada timing katup, mesin sepertinya masuk ke power band yang aneh. Namun, saya perlu mencari cara untuk mengunci ulir silinder setelah menemukan posisi optimal, karena torsi elastis di tabung tekanan perlahan mengubah timing katup. Tapi saya sangat puas dengan prototip pertama ini, karena saya banyak belajar selama proses pembuatannya. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di video ini, seluruh proses pembuatan mesin CNC saya didokumentasikan secara lebih detail di channel kedua saya, Tim Station. Jadi kalau kalian tertarik untuk melihat konten tambahan lain yang sudah saya buat, silakan cek dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton.